Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang aliran-aliran linguistik atau teori-teori linguistik, yang kali ini kita masuk ke pembahasan tentang aliran tagmamik. Aliran tagmamik ini sangat erat kaitannya dengan negara kita, Republik Indonesia. Karena apa? Karena aliran ini muncul atau lahir, basis-basisnya teori-teori ini dimunculkan dalam sebuah seminar ilmiah di Indonesia, tepatnya di wilayah Papua, Irian Jaya, di Universitas Cendrawasih. Pelopornya dua tokoh ini, Kenneth L. Lee Pike, sudah wafat beliau ini, juga istrinya Evelyn Gloria Pike. Jadi kalau di dalam referensi biasanya ditulis Pike and Pike, berarti sepasang sejoli ya, sama-sama menggeluti dunia linguistik. Aliran itu berangkat dari sejarahnya sebuah kepulauan yang sangat indah di daerah tropis, yaitu Kepulauan Karibia. Kepulauan ini biasanya digunakan untuk tempat berlibur bagi penduduk-penduduk yang ada di wilayah-wilayah 4 musim ya, seperti Amerika. Negara tempat Pike itu lahir, negara tempat Pike itu berkembang sehari-harinya di sini, tepatnya di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ini dianggap sebagai number one university, world university ranking, ini universitas terbaik di dunia kalau menurut versi ini, versi PS. Jadi Pike and Pike tadi, suami istri pasangan Pike tadi, biasanya kalau berlibur ke daerah Karibia, daerah tropis yang sangat indah sekali. Mungkin kita bisa lihat di sini. Ini Cambridge, Massachusetts, USA. Nah, ini ada di sini. Kalau kita lihat dalam petanya, wilayahnya di daerah Cambridge, Institut Teknologi Massachusetts atau Massachusetts Institute of Technology. Nah, kalau wilayah tropisnya daerah sini, daerah Karibia di Kuba, Caribbean Sea, lautannya di kepulauannya daerah-daerah sini. Jadi ketika musim panas, liburan musim panas, mereka biasanya berlibur ke daerah sini, dan di sana mereka menemukan ada bahasa-bahasa yang unik bagi mereka. Ya, memang wilayah-wilayah di sana banyak yang belum tersentuh. Akhirnya ketika mereka kembali ke universitasnya, masa liburan berakhir, ketika mereka kembali, mereka masih merasa kurang data. Selanjutnya mereka menyepakati bahwa mereka akhirnya membuat organisasi disebut dengan SIL, Summer Institute of Linguistics, yang memang SIL ini sama-sama diketuai oleh Pike tentunya. Mereka sama-sama bekerja untuk tugasnya adalah ketika musim panas, namanya juga summer. Sama-sama ketika musim panas, timnya itu berlibur sambil menyelam minum air, sambil berlibur sambil mencari data kebahasaan lagi, terutama di wilayah-wilayah tropis. Nah, ini Pike SIL, ada linknya, nanti bisa kalian cari. Ada Pike Center, mungkin kalau kalian tertarik. Ada di sini, ada scholarship-nya. Yayasannya Pike SIL, Summer Institute of Linguistics. Nah, di sini kita bisa lihat setelah dari Karibia, Pulauan Karibia, mereka akhirnya mencari data lagi sampai ditemukan di daerah Irian Jaya. Di wilayah-wilayah Irian Jaya, wilayah-wilayah yang sangat sulit dijangkau oleh transportasi darat maupun laut ya. Jadi hanya bisa dengan transportasi udara atau ya perahu bot kecil yang jalannya, kepulauannya meliuk seperti ini. Akhirnya mereka berinisiasi ketika mereka sudah menemukan wilayah-wilayah yang sangat indah dan baik untuk penelitian bahasa. Tentu masih banyak sekali bahasa yang belum terpetakan di sini. Akhirnya mereka mereka mencoba menghadirkan, karena untuk melewati jalan-jalan yang sangat sulit ini,
Mereka mencoba membawa dari Amerika, dari universitasnya mereka membawa helikopter pribadi ke wilayah sini kan. Namun karena pemerintah Indonesia melarangnya, akhirnya apa? Akhirnya mereka bersiasat helikopter itu dihadiahi untuk Universitas Cendrawasih. Kemudian di AB Pura ya, wilayah AB Pura dihadiahi. Kemudian akan tapi ketika mereka berkunjung ke sana ya mereka diantar oleh tim dari Universitas Cendrawasih untuk mencari data-data ke sini dengan helikopter tadi yang dari hadiah. Akhirnya mereka juga yang memakai. Nah, kita lihat sejarahnya. Di sini kan SIL dari singgung tadi. Setiap tahun SIL mengumpulkan seluruh anggotanya yang tersebar di penjuru dunia untuk melaporkan hasil penelitian mereka dalam bentuk seminar. Pada tahun 76, nah ini basisnya munculnya aliran tektonik tahun 76, pertemuan diadakan di Universitas Cendrawasih Abipura yang diantaranya ada Verhard, tokoh Belanda, ini linguis Belanda yang selama mengabdi di Indonesia di UGM khususnya. Juga ada Prof. Sudaryanto, ini profesor Indonesia linguistik ya, profesor linguistik Indonesia. Yang generasi pertama ada Prof. Sudaryanto, Prof. Suparno. Ini rekan mereka Prof. Verhard ada di UGM saat itu. Dalam pertemuan di Indonesia inilah sejarah aliran linguistik baru dimulai, yakni aliran tagmamik. Pike mempresentasikan hasil temuan lengkap selama 10 tahun tentang teori tagmamik yang tertuang dalam draft bukunya Grammatical Analysis. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini, memang sebetulnya teori tagmamik atau aliran tagmamik ini berangkat dari analisis bahasa, analisis tata bahasa ya, grammatical analysis ya, sama seperti tata bahasa kasus itu juga masuk dalam grammatical analysis. Salah satu varian dari grammatical analysis atau transformasional juga sama salah satu varian dari grammatical analysis. Nah, pada akhirnya tahun 77 ini diterbitkan buku ini. Jadi akhirnya dibidani di Universitas Cendrawasih. Sebetulnya ini kalau kita mau tahu sejarahnya SIL, The Summer Institute of Linguistics, belakangan diketahui sebagai organisasi misionaris yang bekerja dalam bidang bahasa dengan programnya memetakan bahasa-bahasa daerah di berbagai wilayah tropis di dunia, khususnya Asia Pasifik, Amerika Tengah dan Selatan. Ia akhirnya menerjemahkan Bible ke dalam berbagai bahasa yang mereka pelajari ya, karena memang visinya misionaris itu memang mempelajari semua bahasa ya, terutama kalau kita lihat kondisi saat ini wilayah-wilayah timur Indonesia banyak yang Nasrani, banyak yang Kristen, karena memang mereka mau mempelajari bahasa sana. Itu orang-orang SIL mempelajari bahasa sana, kemudian mereka banyak sekali buku-buku tata bahasa timur yang beraneka ragam dibuat oleh mereka, dikodifikasi sistem-sistem tata bahasanya. Namun di samping itu juga mereka mempelajari bahasa sana dan akhirnya menerjemahkan Bible, karena memang kalau di agama Kristen Bible itu bisa diterjemahkan ya kan, aslinya pun kan tidak pernah dimunculkan, diterjemahkan sesuai dengan bahasa penduduk yang menempati daerah itu. Kalau ada di Papua ya Bible-nya dengan bahasa Papua sana. Di Kupang ya Bible-nya dengan bahasa penduduk Kupang sana. Nah, itu semangatnya SIL, selain mempelajari bahasa, sisi lainnya sisi misionarisnya itu tadi, menyebarkan agama Kristen di wilayah timur. Itu banyak sekali di sana. Makanya tidak heran kalau saat ini di Indonesia bagian timur itu banyak sekali yang beragama Kristen, karena memang sejak tahun 70-an orang-orang SIL mempunyai misi penyebaran agama Kristen di sana. Baik, kita lanjutkan. Terlepas dari itu, banyak sekali negatifnya bagi Islam, namun banyak sekali sisi positifnya bagi Indonesia, karena mereka banyak membuat tata bahasa daerah yang tersebar di wilayah timur. Baik, kita masuk ke pengertian nyata tagmamik itu apa.
Ya, kita bahas tentang secara garis besar saja, yang penting kita memahami apa itu tag memik, apa itu konsep-konsepnya, bagaimana teknik menganalisisnya. Pada hakikatnya tag memik merupakan teknik analisis bahasa. Ya, grammatical analysis tadi disebutkan, karena lebih terfokus pada cara menganalisis data kebahasaan. Menurut mazhab ini, bahwa unit dasar gramatika itu adalah tegmem. Unit tegmem ini bahasa Yunani, artinya unit-unit, atau artinya arrangement, nah susunan. Seperti fonem itu susunannya, dalam ilmu fonologi susunannya ada fonem-fonem, dalam ilmu morfologi susunannya ada morfem-morfem. Ini artinya tegmem, artinya susunan-susunan. Teori ini bermula dari konsep tegmem, yakni bagian konstruksi gramatikal dengan 4 macam kelengkapan spesifikasi analisis, yaitu ada slot, ada atau filler class, kelas kata ya, kategori atau kelas kata, ada role, peran, ada cohesion, kohesi, hubungan antar satuan lingual. Jadi ada 4 poin di sini. Kalau dalam analisis tata bahasa tag memik ada 4 poin yang dilihat. Ada slotnya, apa itu slot, apa itu filler class, apa itu role, apa itu kohesi. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat perkembangannya dulu. Sebetulnya generasi pertama aliran ini baru berupa rintisan menuju tag memik yang diprakarsai oleh Walter Cook. Kelengkapan analisisnya hanya 2 tag mem, yaitu slot dan filler class. Slot dan filler class. Slot ini seperti ini. Muhammad loves Aisyah. Ini slotnya, subjeknya. Slot kalau atau fungsi tadi. Kalau kategori ini filler class atau kategori atau kelas kata. Muhammad ini selain dianggap subjek, dia juga dianggap sebagai noun karena bentuknya noun. Jadi dia bisa berupa noun, bisa berupa pronoun. Ya, subjek kan seperti itu. Bisa he, kalau he berarti dia pronoun. Loves di sini slotnya atau fungsinya sebagai predikat. Tapi kalau dilihat dari filler classnya, kategorinya atau kelas katanya hub. Aisyah kalau dilihat dari slotnya atau fungsinya, dia sebagai objek. Namun kalau dilihat dari kelas katanya, dia sebagai noun atau filler class ya. Filler classnya dia sebagai noun. Ini bentuk generasi pertama aliran tag memik. Jadi baru 2 tag mem yang diurai ketika menganalisis gramatikalnya ini. Pada generasi kedua, sebagai generasi terlengkap diprakarsai oleh Pike. Menurut Pike atau Kenneth L. Lee Pike ya, di depan nama aslinya, di depan tadi ada. Menurut Pike, unit dasar gramatika tidak bisa dinyatakan dalam slot atau subjek predikat objek saja, dan tidak bisa dinyatakan dalam bentuk kelas saja, filler class atau non phrase atau verb phrase dan non phrase. Kemudian atau hanya keduanya seperti contoh di atas. Namun 4 komponen yang dianalisis ada slot, kelas, peran, dan kohesi itu harus dimunculkan, harus dianalisis bersama-sama untuk mengetahui bentuk satuan lingual dalam sebuah klausa. Nah, kita bisa lihat komponen-komponennya. Komponen tata bahasa tag memik. Slot itu ciri tag mem yang berupa tempat kosong dalam struktur yang harus diisi fungsi tag mem pada fungsi bagian-bagian tadi. Dalam tataran klausa, fungsi tag mem ini berupa subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Dalam teori tradisional dari struktural, slot ini lebih kurang sama dengan fungsi kalimat. Ya, ada subjek, predikat, objek, itu namanya function atau fungsi kalimat, atau dalam kalau bahasa aliran tag memik ya disebut dengan slot ini. Slot istilahnya kalau dalam tradisional atau struktural disebut dengan fungsi. Kelas adalah atau filler class itu ciri tag memik yang merupakan wujud nyata dari slot, berupa satuan lingual seperti morfem, kata, frasa, klausa, alinea, ya part of speech ya kalau mungkin kita pelajari grammar itu. Verher menyebutnya sebagai kategori kayak yang di sini fungsi. Kalau ini kan ada morfem atau kata, ada klausa, nanti ada nomina, ada verba, lebih ke sana, lebih ke part of speech-nya. Role atau peran adalah ciri atau benda penanda tag mem yang merupakan pembawa fungsi. Pelaku dan penderita adalah peran.
Oleh karena itu ada subjek dengan peran pelaku dan ada juga subjek dengan peran penderita. Nanti kohesi adalah penanda tekmem yang merupakan pengontrol hubungan antar tekmem. Ini hampir ada pada setiap bahasa, seperti kaidah ketransitifan pada klausa yang berlaku untuk klausa transitif atau klausa intransitif dan klausa ekuatif. Jadi nanti kita akan dikenalkan dengan 3 istilah: klausa transitif, klausa intransitif, dan klausa ekuatif. Seperti apa klausa-klausa itu ya? Ini pembahasan khas di dalam aliran tekmemik. Kita lihat contoh dasarnya saja. Karena kita hanya mengenalkan berkenalan dengan model varian dari analisis tata bahasa di dalam aliran linguistik. Nah, contoh analisis tekmemiknya dalam kalimat seperti ini. Kalimat ini dapat dianalisis. Nah, ini lebih ke klausa ya, karena tidak ada titiknya. Klausa transitif. Transitif itu berarti klausa yang membutuhkan objek. Andy kick the ball, contohnya. Jadi biasanya kalau dalam aliran tekmemik dibagi menjadi 4 tekmem sini. Yang pertama slotnya sebagai subjek, fungsinya sebagai subjek atau slotnya. Lalu filler kelasnya sebagai noun, kata. Lalu role-nya sebagai aktor. Kalau aktor ini dia lebih kepada pembahasan baru saja kemarin tentang tata bahasa kasus ya, aktornya. Tata bahasa kasus, aktor. Lalu di sini di kohesinya hubungannya apa? Hubungannya dikosongkan dulu karena kita belum bisa melihat hubungan kalau di sini. Nah, kemudian kick ini fungsinya atau slotnya sebagai predikat, kemudian filler kelasnya atau kategorinya atau kelas katanya itu sebagai verb, kemudian di sini sebagai role-nya sebagai statement, pernyataan ya, statement. Kemudian di sini ditulis T, cohesionnya atau hubungannya sebagai T atau transitif, menunjukkan bahwa ketika ini dikatakan T transitif artinya dia harus membutuhkan objek. Objeknya the ball. The ball sebagai objek, kelas slotnya atau fungsinya sebagai objek, kemudian filler kelasnya non place ya, karena ada dua unsur ini non place. Kemudian role-nya, perannya dia sebagai undergoer berarti penderita. Di sini kita strip saja karena sudah kelihatan dari sini sebagai transitif, klausa transitif. Lalu ada di sini kalimat klausa intransitif yang tentu tidak membutuhkan objek. My father sleep. Di sini kita lihat klausa intransitif. My father kita lihat slotnya sebagai subjek, kemudian kelas katanya, filler kelasnya non phrase karena ada head, ada modifiernya, kemudian aktor tadi istilahnya role-nya, perannya atau case-nya sebagai aktor yang dikosongkan dulu karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu di sini, nah ini baru dilihat role cohesionnya intransitif, kelas slotnya sebagai predikat, kemudian kelas katanya atau filler kelasnya verb. Lalu statement ini dianggap sebagai apa tadi, role yang perannya sebagai statement. Nah, kalau ada tiga model tadi ya, ada klausa transitif yang membutuhkan objek, ada klausa intransitif yang tidak membutuhkan objek, lalu ada yang modelnya klausa ekuatif. Klausa ekuatif ini disebut kalau mungkin non-verbal sentence, kita sering mengenalnya, atau kalimat nominal. Tapi kalau dalam bahasa, kalau orang linguistik mengatakan non-verbal sentence karena tidak ada verbnya berupa linking nanti. Bisa kita lihat di sini I sebagai subjek, slotnya, kemudian filler kelasnya sebagai pronoun, lalu role-nya sebagai aktor. Sini dikonsumsikan dulu karena kita akan melihat ini I'm di sini sebagai predikat, namun dia bentuknya linking verb. Bentuknya adalah linking verb.
atau bentuk dari filler classnya sebagai linking verb. Di sini kita kosongkan statement rule-nya kita kosongkan karena dia hanya sekedar linking. Lalu di sini baru muncul cohesion-nya atau relasinya antara satu tag mem dengan tag mem lainnya sebagai ekuatif, klausa ekuatif. Clever di sini sebagai, kalau ada predikat di sini ada, dia bukan objek tetapi disebut dengan, kalau dalam kajian grammar itu fungsinya adalah subjective complement, pelengkap subjek. Lalu di sini wujudnya filler classnya sebagai adjektif. Ya, statementnya ada di sini. Ini masih nyambung dengan sini ekuatif, klausa ekuatif. Jadi ini singkatannya. Ada berarti aktor, statement, ada undergo penderita, ekuatif berarti klausa ekuatif, T transitif, intransitif. Ya, ini contoh sederhananya kalimat-kalimat dalam tata bahasa teknomik, cara menganalisis atau grammatical analysis, varian dari grammatical analysisnya, salah satu aliran dalam aliran linguistik. Mungkin kita bisa lihat di sini predikat itu harus kata kerja. Jadi keterangan di dalam aliran teknomik. Bagi aliran teknomik, slot predikat harus berupa kata kerja. Dengan demikian tidak ada istilah kalimat nominal. Bentuk gramatikal seperti ayahnya seorang guru, adik laki-lakinya cakep, mobilnya di bawah pohon, bukan kalimat nominal melainkan klausa ekuatif, ya seperti contoh tadi. Tipe ketransitifan klausa yang menyangkut partisipan dan cirinya. Hal ini dipandang bahwa kehadiran predikatnya opsional. Ini contohnya kalau di dalam kalimat tadi. Jadi ciri aliran teknomik ini predikat harus berupa kata kerja. Tidak boleh ya, meskipun nanti kata kerjanya berupa linking. Kalau dalam kalimat-kalimat yang kita katakan istilah nominal itu ya. Dan sebetulnya kalau dalam aliran teknomik tidak ada istilah kalimat nominal, namun lebih dikatakan sebagai klausa ekuatif. Baik. Nah, lalu ada eklektik. Salah satu sifatnya aliran teknomik itu adalah eklektik. Artinya bahwa teori teknomik itu merupakan perpaduan teori eklektik dengan perpaduan jadi satu. Perpaduan yang dirangkum sesuai dengan proposisi masing-masing teori. Teori tradisional dan fungsional ditempatkan pada ciri slot. Ini ciri slot ya, subjek, predikat, objek. Ini aliran tradisional, aliran cara menganalisis tata bahasa dengan aliran tradisional. Lalu teori struktural dan transformasional ditempatkan pada ciri kelas. Jadi ada non phrase. Ini kan pola analisis gramatika berdasarkan aliran struktural dan transformasional. Kemudian teori kasus ditempatkan pada ciri peran. Ini kan peran aktor, ada statement, ada undergo, ada datif. Kalau bahasanya di aliran tata bahasa kasus ada aktor, ada datif, ada benefaktif. Itu masuk di dalam aliran kasus ya, dalam rule. Kalau di sini tag pada rule. Dan juga ada teori relasional ditempatkan pada ciri kohesi. Kohesi ya, relasi ini aliran relasional. Jadi eklektik, jadi semua ilmu ini dipadukan di dalam aliran teknomik, jadi eklektisisme. Nah, berikutnya terakhir mungkin ini. Aliran ini sifatnya universal. Artinya apa? Keuniversalan teori teknomik ini bukan hanya kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bahasa. Jadi universalnya bukan hanya pada prinsip bahasa secara umumnya, artinya bukan keuniversalan bisa diterapkan pada semua bahasa, namun juga bisa diterapkan untuk semua bidang kehidupan manusia. Nah, misalnya ada slot, ada role, ada kelasnya. Contohnya seperti ini. Lurah itu kalau di sini fungsinya sebagai slot, tapi kalau perannya sebagai pemimpin kampung, pemimpin desa, itu perannya role-nya. Lalu kelasnya, kategorinya ya biasanya kalau lurah wujudnya sebagai lelaki yang bersafari, berpeci atau berbatik, yang gagah ya, laki-laki dewasa.
Itu contohnya kalau dalam perdesaan, perkampungan. Nah, kalau dalam kampus misalnya sini, mahasiswa itu fungsi, tapi kalau role-nya atau perannya sebagai pencari ilmu. Kemudian kategorinya kelasnya sebagai kelasnya atau bentuknya itu sebagai laki atau perempuan yang muda. Lalu yang belum disebutkan di sini adalah cohesionnya, relasinya ya bagaimana ini baru bisa kelihatan relasinya kalau dihadapkan dengan dosen. Ini kalau baru bisa dilihat kohesinya atau hubungannya, relasinya apabila dihadapkan dengan masyarakat desanya. Nah, itu diantara contoh-contoh umumnya aliran teknomik dan juga ciri-cirinya seperti itu.